Bentar ya. Jadi yang soal nomor 3 itu suatu rangkaian seri RLC gitu dengan R itu sama dengan 150 ohm, L-nya itu sama dengan 20 mH dan VRMS ini V-root V apa ya? Bentar ya. VRMS itu kepanjangannya VRMS root mean square. Jadi root mean square-nya itu sama dengan 20 volt dan kecepatan sudutnya itu sama dengan 5000 radian per second. Tentukan nilai kapasitansi gitu ya, nilai dari C-nya saat arusnya itu maksimum. Jadi kita pakai diketahui dulu. Diketahui R-nya itu sama dengan 150 ohm ya. R-nya itu sama dengan 150 ohm. Selanjutnya, nilai dari L-nya itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 Henry. Gitu ya. Jadi milihenry-nya kita ubah ke Henry. Habis itu delta V RMS-nya itu sama dengan 20 volt. Dan omeganya atau kecepatan sudutnya itu sama dengan 5000 radian per second ya. Jadi untuk ini oke, untuk ini kita harus mencari dulu tegangan kok ada ini ya, sorry. Kita bisa menggunakan kita harus mencari dulu berapa arus maksimumnya. Ya, sebentar. Tenggorokan saya agak sakit dulu. Oke. Jadi kita harus cari dulu V efektifnya ya. V efektifnya. Caranya, ya tadi saya belum kasih lihat ya untuk rumusnya V efektif. Itu dari PPT yang lain. Oke, jadi kita buka dulu. V
Sebenarnya ada 3 PPT yang saya punya untuk membahas rangkaian listrik AC. Mana ya? Oh, 2 aja ternyata. 3 sama RLC. Oke, jadi ini ya. Sama kayaknya. Jadi ini ada PPT lain, dia sama aja sih. Tapi ini lebih jelas ya, ini ada RMS ya. Bradman Square. Ini yang tegangan atau arus yang terukur pada alat ukur multimeter. Dan untuk ini, persamaannya RMS sendiri, ada nggak ya dikasih? Nih, kita bisa pakai RMS kayak gini juga ya untuk pi rata-rata. Jadi RMS itu dia mirip kayak efektif ya. Jadi efektif sama RMS itu sama. Gitu. Jadi bisa kita dapat nanti tegangan maksimumnya itu kan kita dari rumusnya P efektif. P efektif itu sama dengan P maksimum, ya kan? Dibagi sama akar 2. Dibagi sama akar 2. Gitu. Sehingga kalau kita misalnya mau dapati tegangan maksimumnya, kita tinggal pindah akar 2-nya ke sebelah menjadi sorry, ini kok nggak kayak gini. Jadi P maksimum itu kita bisa dapat dengan rumus efektif gitu ya, kita kalikan sama akar 2. Akar 2. Dengan rumus ini kita bisa dapat P efektifnya kita masukin ya, atau VRMS-nya itu sama dengan 20 gitu. Jadi nanti jawabannya adalah kalau kalian kalikan sekitar 28 volt. Itu adalah nilai dari nilai dari tegangan maksimumnya gitu. Selanjutnya kita baru dapat tegangan maksimum. Ini harusnya dikasih tahu ya, arus maksimumnya itu berapa. Kita baru dikasih tahu RMS-nya aja, sedangkan impedansinya kita juga belum dikasih tahu. Harusnya itu dikasih tahu. Kalau kayak gini agak sulit. Jadi kita anggap aja ya, kan arus maksimum di setiap kapasitor itu di setiap komponen listrik pada seri itu kan sama. Jadi kita masih dalam IMAX saja ya, dosa kita cari hasilnya daripada salah. Jadi kita dalam IMAX. Pertama kita harus nyari nilai dari impedansinya dulu. Atau XL-nya dulu ya. Karena yang kita bisa dapat itu XL dulu. Sorry. XL itu sama dengan
omega dikali L. Atau XL ini sama dengan omeganya itu kita masukkan 5000 terus dikali sama L-nya. L-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 2. Nanti kalian kalikan, kalian bisa dapat hasilnya itu adalah 100. 100 ohm nilai dari XL-nya. Sedangkan untuk XC-nya karena C-nya kita nggak tahu berapa, jadi C-nya tetap dalam bentuk C aja ya. Jadi saya nggak ubah nilai C-nya, nilai dari XC-nya. Jadi XC-nya itu XC itu masih sama dengan 1 per omega C. Jadi saya nggak ubah, masih 1 per omega C aja. Karena yang kita cari itu adalah nilai dari C-nya. Selanjutnya, kita nyari impedansinya. Langsung saya copy aja ya, rumus impedansi. Rumus impedansi ini, Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. R-nya tadi 150, jadi kita kuadratkan, ditambah XL-nya. XL-nya itu tadi kita dapat 100. Terus XC-nya, X-nya masih dalam bentuk ini ya. Nah, kita sudah dapat nilai dari impedansinya. Jadi impedansinya kayak gini aja. Selanjutnya, untuk arus maksimum, itu sama dengan V maksimum itu dibagi sama Z, gitu ya. Jadi V maksimumnya kan kita dapat ya 28, Z-nya itu kita ganti sama ini. Nah, jadi kayak gini. Habis itu, karena ini masih dalam akar, jadi kedua ruas kita kuadratkan agar akarnya hilang. Jadi kedua ruas ini kita kuadratkan. Agar apa kuadrat? Biar kita bisa dapat nilai dari C-nya. Sehingga jadinya di sini adalah I max kuadrat, gitu ya. Jadinya I max kuadrat itu sama dengan 28 kuadrat itu sekitar 784 ya. Terus karena ini dikuadratkan, akarnya otomatis hilang. Sisa apa? Sisa 150 kuadrat. 150 kuadrat itu sama dengan 22.500 gitu ya. Ditambah sama 100 minus 1 per omega C, ini kita kuadratkan. Gitu. Terus yang IMAX-nya kita pindah ke sebelah ya. IMAX-nya kita pindah ke sebelah. Jadinya nanti ini yang di sini gitu ya. Itu sama dengan 784 per IMAX kuadrat. Jadi per IMAX kuadrat. Habis itu 22.500-nya kita pindah juga agar menyisakan ini aja.
Kita pindah 22.500-nya. Ini nanti dikurang 22.500. Terus kita kedua ruas kita akarkan lagi. Buat apa diakarkan? Agar kuadratnya ini bisa hilang. Gitu. Jadi ini kita kedua ruas kita akarkan lagi. Nanti hasilnya di sini tinggal 100 minus 1 per omega C ya. Itu sama dengan akar dari sini. Jadi sama dengan akar 784 min I max kuadrat min 22.500. Selanjutnya, setelah dapat ini, kan kita mau dapati C-nya. Untuk dapatin nilai C-nya, ini kita enter dulu. Kita pindah juga 1 per omega C-nya ini pindah ke sebelah, dan akar ini kita juga pindahkan. Sehingga nanti bisa dapat 1 per omega C itu sama dengan 100 minus akar 784 per I max kuadrat dikurang 22.500. Baru sekarang omeganya kita ganti. Omega itu sama dengan, tadi omeganya kita bisa dapat 5.000 ya. Yang kita ketahui 5.000. Jadi 1 per 5.000 C itu sama dengan 100 minus akar 784 per I max kuadrat min 22.500. Setelah dapat ini, kita 5.000 C-nya kita pindah ke sebelah, dan 100 Oke, lanjut. Jadi 5.000 C-nya kita pindah sebelah, dan 100 min akar 784-nya ini kita pindah ke sebelah juga. Nanti dapatnya adalah 1 per ini ya. Itu sama dengan 5.000 C gitu. Setelah kita dapat ini, sekarang kita untuk dapati C-nya, 5.000-nya kita pindah ke sebelah, atau kedua ruas kita bagikan sama 5.000. Sehingga nanti dapat nilai C-nya, yaitu sama dengan 1 per 500.000, 5.000 aja dulu, kita kurung, jangan kurung ini, harus kurung siku. Nih, 5.000 kali 100 min akar 784 per I max kuadrat min 22.500. Jadi ini jawabannya ya. Saya nggak bisa selesaikan ini, kenapa? Karena I max-nya ini belum tahu dapat berapa. Ketika dia tegangannya maksimum, kita nggak bisa dapat I max-nya berapa, kalau impedansinya juga kita nggak tahu. Satuannya ini adalah farad. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 3. Nomor 3 ini ya, lumayan panjang walaupun soalnya pendek. Untuk soal-soal yang kayak rangkaian arus AC ini memang panjang-panjang. Jadi satu soal itu bisa punya 5-7 anak. Gitu. Jadi ada 7 anak gitu, kayak A, B, C, D gitu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Berhubung waktunya sudah habis juga,
Dan kebetulan ini adalah materi terakhir gitu ya, materi terakhir untuk sebelum UAS. Jadi minggu depan kita bakal bahas soal di itu ya, soal UAS tahun lalu. Kalau kalian masih ada yang mau ditanyakan, nanti tanyakan aja di grup.